Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bagus, baik, dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Krakatau Volcano of Destruction. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Sam Miller. Film ini diangkat dari kisah nyata berdasarkan catatan peninggalan saksi mata saat meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau merupakan salah satu letusan gunung vulkanik terbesar yang memakan banyak korban jiwa dan dampak yang ditimbulkan menyebar sangat luas dan lama. So, bagaimana alur ceritanya? Kita langsung aja kita mulai. Cekidot. Pada tanggal 26 Agustus 1883, sebuah gunung berapi bernama Krakatau meletus. Letusan ini menghasilkan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah. Kurang dari 2 hari, gunung menghancurkan ratusan kota dan desa, serta menewaskan lebih dari 36.000 orang. Mereka yang hidup dari letusan itu meninggalkan buku harian catatan, saksi mata, dan wawancara. Kemudian mereka dikumpulkan oleh ahli geologi bernama Roger. Kemudian scan berganti pada 2 tahun setelah letusan itu. Kita akan diberi penjelasan bagaimana saksi hidup menceritakan ini semua. Film ini dilatar belakangi di mana Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan tentunya Indonesia masih berada di era penjajahan. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang warga Hindia Belanda yang bernama William Brenjik. Dia merupakan seorang koloni Belanda pengurus kapas di daerah Sumatera. William mempunyai istri bernama Johanna dan mempunyai 3 orang anak. William mempunyai seorang tangan kanan kepercayaannya yang bernama Tukiman. Di sana mereka mengalami gempa. Ternyata gempa tersebut sudah berlangsung berhari-hari. Johanna mengingatkan William untuk pindah rumah dan menjauh dari daerah tersebut. Namun, William menolak permintaan dari Johanna. William yakin ini hanya gempa biasa dan akan selesai begitu saja. Ia juga akan ada panen dan pembukaan pasar di hari Minggu. Tentu ia akan memperoleh untung besar dari acara itu. William bertanya pada Johanna, dia ingin pindah kemana, dan Johanna ingin ke Batavia perkebunan bukit. Next, kemudian kita diperlihatkan Verbeek yang mengunjungi keluarga Squidz yang telah mendengar laporan peningkatan aktivitas gunung api. Verbeek ingin memastikannya keluarga Squidz tinggal dan bekerja di mercusuar keempat yang terletak di 48 km ke timur dari Pulau Krakatau. Di atas mercusuar, Verbeek dan keluarga Squidz melihat kondisi Krakatau dengan menggunakan teropongnya. Dia takjub melihatnya. Istri Squidz menanyakan apakah itu berbahaya? Verbeek menjawab, tentu, jika kita berada di atasnya. Namun, kita berada di 48 km, sehingga aman dan mercusuar ini adalah tempat terbaik untuk menonton. Verbeek menjelaskan itu adalah Krakatau dengan 3 puncaknya. Di dalam rumah, Joseph, anaknya Squidz, bertanya, bagaimana gunung bisa meletus? Lalu, Verbeek mengambil bir di meja makan dan mengocoknya. Gelembung di dalam botol harusnya keluar, tapi tidak bisa. Lalu Verbeek membuka tutup
dan gelembung keluar dengan tekanan tinggi. Seperti itulah gambarannya. Joseph memberikan batu apung yang ditemukannya di pinggir pantai pada Firbeek. Batu apung yang diberikan Joseph menyimpan rahasia Krakatau, suatu tanda pada apa yang terjadi di Gunung Krakatau. Tapi waktu itu Firbeek tidak tahu apa artinya, dan pada 20 Mei, Krakatau untuk pertama kali mulai mengeluarkan asap yang sangat banyak. Seharusnya itu jadi peringatan, tapi bagi sebagian orang ini kesempatan untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, kita diperlihatkan scan di pelabuhan Anyer 58 km dari Krakatau. Di sana ada seorang kapten yang bernama Jenderal Liederman. Sejak kematian istri dan anak tunggalnya 2 tahun lalu, dia berubah menjadi pembawa feri penumpang di wilayah setempat. Dia diminta oleh temannya yang bernama Gerrit untuk membawa para temannya atau tamunya menaiki kapalnya menuju Krakatau. Awalnya dia menolak, namun akhirnya dia mau membawa para turis itu. Tukiman atau Tokaya, juru tulis William, merupakan satu dari ribuan orang Jawa yang direkrut Belanda mengelola koloni. Tapi kesetiaannya pada kerajaan Belanda membuatnya dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian, pada tanggal 27 Mei 1883, kapal uap London membawa 86 penumpang menuju Krakatau. Kapal Kapten Liederman ini bertujuan melihat destinasi Krakatau dari dekat. Pada saat itu, Krakatau mengeluarkan asap. Melihat hal itu, Firbeek langsung menuju rumah temannya yang bernama Skurman untuk meneliti kejadian itu secara ilmiah. Firbeek mengambil batu apung dari Gunung Tambora dan ternyata sama dengan batu Krakatau yang ditemukan oleh Joseph. Namun, Skurman mengatakan bahwa letusan Krakatau tidak akan sebesar letusan Tambora sebelumnya. Letusan Tambora sangat besar, kawahnya 6 km, yang mana Krakatau hanya memiliki 3 kawah. Dan hebatnya, sepanjang Mei hingga Juni, 3 kawah Krakatau terus mengeluarkan asap. Asapnya menimbulkan warna biru dan hijau saat terkena matahari. Asap dianggap tak berbahaya oleh penduduk. Kehidupan berjalan biasa. Scan berganti di tempat Johanna. Dia mempunyai firasat hal buruk akan terjadi, namun William tidak mau mendengarnya. William hanya sibuk dengan urusan bisnisnya. Saat itu, pembantunya mengatakan ayamnya tidak bertelur. Dari situlah sebenarnya hewan memiliki insting kuat akan bencana besar yang akan terjadi. Sebenarnya, William terus mendapat informasi tentang Krakatau, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia sibuk dengan urusan bisnisnya. Pada tanggal 25 Agustus malam sebelum letusan itu terjadi, warga melihat pertunjukan wayang golek, di mana sang dalang sedang menjelaskan tentang roh penunggu gunung mulai murka dan bangkit dari dalam gunung. Itu seperti pertanda akan datangnya bencana. Kemudian Johanna bertanya pada Firbeek. Ia merasakan akan datang bencana besar. Ia melihat hewan-hewan bertingkah aneh. Bahkan para penduduk sudah lama meyakini gunung itu sangat berbahaya. Namun, justru Firbeek yang merupakan seorang ilmuwan justru tidak percaya dan menganggap pendapat itu tahayul. Dan faktanya, Firbeek hanya menganalisa gempa hanya dari sisi ilmiah saja,
dan melupakan tanda-tanda metafisik pada alam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus, tepat hari terjadinya letusan, pada pukul 10 pagi harinya, Kapten Linderman berlabuh di Anyer mengambil para pekerja Cina. Tujuan mereka adalah Teluk Betung di utara atau Pulau Lampung. Tentu saja untuk sampai di sana, Linderman harus melewati Krakatau. Pantai utara yang dilalui Linderman lebih mendekatkan ke gunung daripada orang lain hari itu. Lalu pada jam 1 siang, keluarga William dan Johanna menghadiri acara pembukaan pasar. Di sana, Johanna mempunyai firasat bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun, ia memilih untuk diam. Kemudian, pada saat acara perayaan pembukaan pasar, tiba-tiba terjadi suara letusan Gunung Krakatau. Spontan, semua orang kaget dan panik berlari ke sana kemari. Di sana, Johanna dan anaknya bergegas pergi ke rumahnya. Namun, William tetap diam di tempat. Ia tetap berkomitmen pada tugasnya untuk mengawasi penduduk. Kini, gunung benar-benar meletus. Setiap detik, hampir 1 juta kubik meter baru abu dan batu apung keluar menerpa sekitar sisi gunung. Longsor besar ini memberi pengaruh pada laut, menimbulkan perubahan pasang surut air laut yang mengakibatkan tsunami. Sementara itu, Tukiman sedang mengamankan keluarganya untuk pergi ke bukit yang tinggi, sedangkan dirinya sendiri setia menemani William. Saat mereka menyusuri laut bersama warga lain, mereka melihat tsunami datang menuju mereka. Semua berlarian untuk menyelamatkan diri, namun Tukiman dan William mengikatkan tubuh mereka ke sebuah pohon sehingga mereka tidak terbawa arus. Sementara itu, di rumah Johanna dan anak-anaknya pergi ke lantai atas untuk menyelamatkan diri. Dan di tempat William dan Tukiman, mereka berhasil menyelamatkan diri. Setelah dipastikan selamat, mereka langsung pergi ke rumah untuk melihat keadaan anak dan istrinya. Tsunami pertama yang ditimbulkan oleh gunung menuju utara dan menghancurkan Bangkapas dan ribuan orang meninggal. Kapal Linderman dan mercusuar titik keempat selamat. Saat itu Firbeek berada di Buitenzorg yang sekarang dikenal Bogor. Dia berada di tempat yang aman. Di sana Firbeek meneliti kejadian tersebut, mengapa letusan bisa sejauh itu. Dan akhirnya Firbeek menemukan fakta, ternyata ini bukan 3 gunung api berbeda. Tapi ini satu gunung dengan 3 puncak yang dibentuk oleh satu dapur magma, sehingga letusannya akan sangat besar. Lalu pembantu di sana memberitahu mereka bahwa sebelumnya Krakatau sudah pernah meletus. Pada letusan Krakatau dulu mengakibatkan letusan hebat dan membuat tsunami yang besar sehingga Krakatau ditelan oleh lautan. Sementara di Laut Lampung, Jenderal Linderman sedang berusaha mempertaruhkan hidupnya karena kapal mereka dijatuhi banyak hujan batu abu, sehingga membuat kapalnya oleng. Selain itu, mereka akan berhadapan dengan bencana yang lebih besar, yaitu tsunami. Di tempat William, dia bersama keluarganya pergi ke Bukit Tinggi atau pantai utara dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, Johanna selalu mencatat kejadian yang dialaminya. 26 Agustus berlalu.
Kini pada hari Senin tanggal 27 Agustus pagi tidak ada sinar matahari di sekitar Gunung Krakatau. Hal itu disebabkan karena uap yang dikeluarkan gunung tersebut. Krakatau akan memasuki tahap baru di mana letusan besar akan terjadi beberapa jam lagi. Sementara itu, William dan rombongan tiba di tempat yang aman. Namun, mereka dikagetkan dengan suara letusan yang begitu dahsyat. Karena saking dahsyatnya, membuat pendengaran mereka terganggu. Bahkan getaran ledakan itu sampai di tempat Verbeek berada. Spontan, Verbeek berusaha keluar untuk memperingatkan orang-orang bahwa bencana besar akan datang. Setelah 20 jam terus-menerus meletus, dapur magma Krakatau kosong. Dengan ruang kosong, gunung mulai runtuh. Dan hebatnya, ledakan yang ditimbulkan amat besar hingga terdengar 4.800 km di Australia. Suara paling bising dalam sejarah. Jutaan ton abu dan batu apung tertumpah ke laut yang memicu tsunami yang lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Di tempat lain, Jenderal Linderman sedang berpacu melawan bencana. Di sini diperlihatkan mereka berada di ombak yang begitu besar. Para penumpang tampak putus asa dan berharap keajaiban datang. Sang jenderal memerintahkan awak kapal untuk menurunkan jangkar agar kapal mereka tidak terbawa arus yang besar. Jenderal Linderman mengikatkan tangannya dan bersiap menghadapi ombak yang besar. Bersyukur mereka mampu selamat dari bencana tersebut. Namun, ombak besar semakin mengganas dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Setelah tsunami berlalu, bencana lain muncul, yaitu di mana gunung punya senjata terakhir yang mengerikan. Gunung runtuh melepas hembusan longsor abu dan batu terakhir, di mana akan terlihat gunung bertemu air, berjalan bagai gumpalan uap abu, gas, dan batu memanaskan hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Hal itu akan menghempas sepanjang laut menuju pulau-pulau di Sumatera Selatan, dan hembusan itu melewati tempat di mana William dan keluarganya berada. Dan setelah hembusan berakhir, betapa sedihnya Johanna karena dari bencana tersebut mereka harus merelakan kematian anak bungsunya. Batu apung dan hembusan uap itu sampai ke Pulau Afrika. Selanjutnya, William dan orang-orang yang selamat berada di pinggir pantai membakar jasad para korban. Lalu, William menyuruh Tukiman untuk mencari keluarganya. Dan itulah catatan dari saksi orang yang menjadi saksi amukan Gunung Krakatau. Beberapa tahun setelah kejadian, Verbeek akhirnya menyelesaikan novelnya yang dijadikan dasar dari vulkanologi modern. Letusan Gunung Krakatau mempunyai dampak yang sangat jauh. 20 juta ton belerang dilepas ke atmosfer yang menyebabkan pandangan senja luar biasa di seluruh planet. Pada tahun 1927, 300 meter di bawah Selat Sunda, gunung itu meletus lagi. Kemudian gunung baru akan terbentuk dengan kecepatan 5 meter per tahunnya. Orang Indonesia menyebut gunung ini Anak Krakatau, dan range ini pun selesai. Gimana nih pendapat teman-teman semua? Bayangin nih jika kalian hidup di masa itu dan mengalami kejadian meletusnya Gunung Krakatau, kalian mau gimana? Pasrah, gemetar, atau mau lari? Kita berdoa semoga bencana serupa tidak terjadi lagi ya guys. Nggak kebayang aja kita Gunung Krakatau meletus di era modern kayak sekarang ini ya guys. Terima kasih sudah menonton.
Sampai bertemu di film-film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa update terus review film-film terbaik dari kita. Oke, guys, see you, bye-bye.